ngedenger keranda yang tempat mandi mayat itu. Oh iya, oke. Ya, Terus? Bilal ngedenger di posisi Bilal lagi dalam rumah gitu. Ya. Nah, Bilal lagi nonton TV, ngedenger dah tuh suara yang namanya keranda. Hmm. Tuh, jalan. Pas ngedenger begitu, Bilal berdiri keluar untuk memastikan benar apa enggak gitu. Iya. Takut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan obrolan santai dan konsep yang berbeda ya, santai dan rileks. Judulnya juga berbeda nih. Kita bukan, maksudnya saya ingin menanya-nanya nih soal mata batin pada Bang Sem dan Bang Bilal. Dan tadi juga udah cerita-cerita lah Bang Sem dan Bang Bilal ya mengenai mata batin. Dari sudut pandang Bang Sem mengenai mata batin, apakah bisa hilang atau tidak? Sebenarnya sih kalau mata batin kalau menurut kita sih nggak bakal hilang. Tidak akan hilang. Iya, bakal hilang, tetap ada. Jadi dia ya tergantung istilahnya hati kitanya. Kitanya ya. Kitanya apa bersiap enggaknya. Ya. Biasanya tetap masih ada. Masih ada. Iya. Dan yang tadi diceritakan Bang Sem nih mengenai soal apa, diajak kemana tadi? Iya, diajak ke awang-awang itu kita dulu. Boleh diceritakan dari awal? Dari awal kita sebenarnya sih kalau dibilang tidur mimpi bukan. Oke. Mimpi itu bukan. Jadi kita itu kayaknya ada yang ngajak ke awang-awang, terus jadi kita udah kayak model kayak orang kayak muter ke sumur ya, cepetnya minta ampun. Jadi kata kayak kelewatan. Jadi kata yang ngomong ke langit yang satu nih, ya, terus ke langit yang dua nih. Pas sudah di atas itu kita ngedengar ada. Itu posisi masih dini ya, usia dini ya? Iya, usia ya 9 tahun. 9 tahun. Jadi kita juga baru cerita ya, emang ke temen masih udah cerita. Iya, gitu. Iya. Cuman belum ya, kalau ke temen sih udah cerita. Nah pas itu udah, dan pas kita udah di bumi lagi, cepet banget. Jadi kayak kita bukan ini, kalau kayak naik mobil ya nggak kencang banget. Kalau itu mah kayak modal gitu kan, kayak jadi posisi diajak ke awan. Iya, bukan ke awan, ke langit. Ke langit. Iya. Jadi pas udah itu kita udah lihat kayak udah di bumi lagi, beda gitu kan. Beda istilahnya, beda kayak beda negara gitu. Beda negara. Iya. Jadi ke langit itu. Untuk sesosoknya masih ingat Bang Sem? Ya sosoknya masih kayak model ya jubahnya jubah putih gitu kan. Kayak jubah putih gitu kan. Jubah, cuma dia sih mukanya itu jadi cahaya. Itu sih kelewatan. Kita juga sadar nggak sadar ya. Iya. Di mana ini kan? Ya. Cepet amat gitu kan. Pas sudah itu udah yang adan itu turun lagi. Turun lagi, bisa turun lagi. Tapi itu tidak ada ya, maksudnya apa adanya. Pengalaman Bang Sem lah. Jadi itu mah mungkin berapa detik gitu, nggak nyampe ya menit mungkin kan. Oke. Cuma itu udah nyampe ke mana gitu kan. Jadi saking cepatnya. Kata kita mah mungkin ya ribuan kilo kali Iya, kita nyata dari seorang Bang Sem yang selama memiliki mata batin dan juga tidak hilang-hilang gitu. Cuman kenapa ya kebanyakan mata batin itu, apa mungkin pandangan saya aja ya, lebih dekat dengan Allah itu ibadahnya atau seperti apa? Bisa jadi sih. Soalnya kita cerita kayak temen ya. Iya. Temen nih. Sama. Itu dia kan udah mati suri. Iya. Iya, mati suri. Ini mah bukan anak orang itu masih ada. Oke. Mati suri, jadi dia itu mati suri. Itu artinya udah 6 jam. Matinya 6 jam. 6 jam dia. Lalu hidup kembali. Iya, 6 jam udah sama kakaknya itu udah gini, udah nggak ada, mau dimandiin itu udah dimandiin hidup lagi. Jadi makanya dia sekarang
ibadahnya mengalhamdulillah. Iya, masih hidup, Rajin dia. sehat. Iya. Ibadahnya itu rajin. Kalau kita ngelihat sih ke musola apa juga sering ada. Iya. Sering ada. Tadi cerita Bang Sam di belakang kamera ya. Katanya kalau kayaknya sama Bang Bilal sama ya. Jadi bakal tahu gitu kalau orang ini jahat apa enggaknya. Iya, Bener. tahu. Jadi Oke. kita berasa gitu kan ya. Iya, iya. Berasa. Jadi kan kalau orang yang marah ke kita Iya. apa gitu berasa. Jadi Kayak lebih gimana ya? perasa ya. Iya, kayak orang oh ini orang ini. Nggak bener nih gitu. Iya, bener. Mau jahat nih. Iya, jadi berasa. Orang baik nih. Lebih bisa di inilah hatinya gitu ya. Iya. Lebih tahu lah. Iya, lebih tahu. Jadi lebih tahu kita. Tapi kalau soal masa depan Bener kita tahu. 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 Oh. Cuma kadang-kadang kayak gitu tuh dalam mimpi. Oh, dalam mimpi. Iya. Gelap gulita, Iya. sepi, gitu kan? Iya. Kan tadinya dipakai. Iya. Contohnya kayak rumah. Iya, Kita iya. bukannya ini ya. Iya. Kayak bukan ngada-ngada, rumahnya ada lah. Iya. Ada yang kita di kampung. Oh, contoh ya. Contohnya. Itu kita udah dari awal udah mimpi kayak gitu bahwa rumah itu ntar bakal sepi. Oh. Begitu. Jadi Soalnya contoh bener. oleh maksudnya contoh dirasakan sendiri oleh Bang Sam ini. Iya, udah kerasa, udah dalam jangka lama jauh waktu masih dipakai gitu kan. Jadi pernah Bisa merasakan nih Bang Sam itu udah tahu nih masa depannya oh rumah ini bakal sepi Iya, gitu. kalau sepi bakal nggak Tapi ada itu yang nyata pakai. ya. Nyata. Bisa dipertanggungjawabkan Iya, oleh cuma Bang Sam di- ini. Satunya di dalam mimpi. Oh, yang satunya di dalam mimpi. Di Oh, mimpi. cuman bisa melihat di dalam mimpi. itu. Kalau yang kayak bisa. gitu. Oke. Jadi kita dapat ilmu juga lah. Iya. Tahu soal mata batin ini. Banyak sebenarnya kayak gitu. Banyak ya? ya. Contohnya ya banyak lah kalau kita Iya, ceritain. kalau ini nggak Tapi habis-habis mimpi nih. bener. Mimpi kenyataan mimpinya. Oh, mimpinya jadi kenyataan. Kenyataan. Jadi masa depan misalkan Mang Udin nginep di rumah Bang Sam nginep di rumah orang misalkan ya. Iya. Rumah orang A lah misalkan. Iya. Mungkin sekarang dia rumahnya Warna gede ya kan, terus usahanya lancar misalkan. Suatu nanti Bang Udin udah tahu jawabannya. Iya. udah Oke. sepi. Udah tahu. Wah. Harus dekat ya. Cut. Ulang nanya. Oke, jadi Bang Sam ini sebenarnya sudah tahu nih, misalkan Bang Sam lagi menginap di rumah tempat teman Bang Sam lah misalkan, rumah pada saat sekarang misalkan dia besar rumahnya terus usahanya lancar misalkan ya. Berarti Bang Sam ini sudah bisa melihat masa depannya itu seperti apa gitu. Iya. Oh, itu Bang Sam bisa merasakan sendiri lah gitu ya, dari mimpi atau apa gitu ya. Kadang-kadang kita juga kan apa benar apa ini. Iya. Benar. Oh, itu sudah kejadian lah. Iya, beberapa kali. Iya. Kadang-kadang itunya Oke. mimpi. Cuman kan itu pendapat dari mata batin Bang Sam ya. Iya. Cuman untuk untuk selebihnya seseorang takdir seseorang itu hanya Allah yang tahu lah ya. Cuman ya Bang Sam sudah merasakan sendirilah dan mengalami sendirilah gitu. Iya. Dengan orang yang dikenal Bang Sam gitu. Yang tadinya bisa dibilang maju lah ya. Iya. Sampai sekarang tidak maju gitu maju. usahanya. Jadi Bang Sam bisa menerawang lah. Oke. Ada lagi? Udah cukup. Oke. Boleh dilanjutkan oleh Bang Bilal mengenai Iya. mata batin Ya, sebagai siap. Bang Bilal Siregar. sebagai mata batin. Kenapa? Siregar. Bagus. Bang Bilal Siregar sekarang ganti pindah nama. Disclaimer ya, kita di sini sambil sedikit ketawa biar nggak terlalu tegang ya. Dan juga ketawa-kata bukan karena ngada-ngada, ngadi-ngadi, tetapi nyata adanya dan bisa dipertanggungjawabkan oleh Bang Bilal dan Bang Sam. Oke, bisa dilanjutkan kepada Bang Bilal mengenai mata batin nih. Tadi kan ada pertanyaan kayak misalkan apa iya seorang yang punya mata batin lebih dekat dengan Allah terus lebih rajin ibadah atau apa gitu, dan apa bisa hilang menurut pandangan Bang Bilal? Mungkin
sebagian mungkin ya dekat sama Allah gitu kan, Ya, rajin ibadah, terus sholat sunnahnya rajin, puasanya rajin, mungkin dapat petunjuk lah gitu loh. ya. Terus kalau mengenai mata batin bisa hilang apa enggaknya, kalau menurut Bilal itu nggak bisa hilang tapi bisa ditutup gitu. Apakah Bilal udah pernah mencobanya? Mata Bilal pernah mencoba kayak gitu. Jadi awalnya tuh bisa ngeliat jelas banget. Oh, oke. Awal bisa ngeliat jelas banget. Terus kan ya udah Bilal minta tutup dong ke Wa. Kebetulan Wa itu bisa kan. Nah akhirnya ketutup tapi nggak semua. Soalnya nggak bisa ditutup normal. Nggak tahu kenapa katanya. Bilal mintanya tuh ditutup aja normal gitu, kayak orang biasa gitu kan. Dicoba ternyata nggak bisa. Tapi sekarang kebuka nggak full gitu, nggak full. Ya, ya mungkin dari kan setiap yang bisa itu kan berbeda-beda gitu kan ya. Entah dia dapatnya dari keturunan, entah dia dapatnya dari petunjuk atau apa gitu kan. Ya, Nah, kalau menurut Bilal yang mempunyai mata batin kayak gitu, kemungkinan dia instingnya itu lebih kuat gitu. kayak contohnya. Soalnya Bilal pernah ngerasain, contohnya kayak sewaktu di malam hari Bilal kan begadang di rumah menonton TV lah, kan biasanya instingnya itu kuat. Kuat ya. Ya kayak Bilal pernah ngalamin, entah ini mah kebetulan doang gitu kan. Ya, Karena kan yang lebih tahu tuh yang maha kuasa, cuma Ya. Allah gitu kan. Dia bilang pernah ngalamin yang namanya mendengar keranda yang tempat mandi mayat itu. oh ya, oke. Ya, Terus? Bilal ngedenger di posisi Bilal lagi dalam rumah. Ya. Nah, Bilal lagi nonton TV, ngedenger dah tuh suara yang namanya keranda tuh jalan. Pas ngedenger begitu, Bilal berdiri keluar untuk memastikan benar apa enggak gitu. Iya. Takutnya tetangga apa gitu kan. Hmm. Nah, pas Bilal cek keluar nggak ada. Ternyata nggak ada keranda apapun, Iya, nggak ada apa-apa. keranda apa-apa. Oke, terus? Terus ya udah Bilal masuk lagi. Pas masuk langsung matiin TV mau tidur, tapi sebelum tidur itu kan ke orang tua dulu, ke mama. Tadi A ngedengar suara keranda gitu. Yang bener A, kata mama gitu. Yang bener A, iya. Udah tidur kata mama gitu, udah tidur. Mungkin mama ngiranya bercanda atau ngarang ngaur apa gitu. Iya, kan. iya. Agak kencang lah, sorry. Terus pas setelah Bilal bilang ke mama, ke orang tua, ya udah Bilal tidur. Tapi sebelum tidur itu Bilal tiba-tiba ngomong sendiri, Gimana? besok ada yang meninggal gitu. Oh begitu? Besok ada yang meninggal. Tanpa Bilal sadarin, Hmm. tapi pas setelah ngomong begitu, tadi gue ngomong apa ya gitu. Oh. Kayak nggak sadar lah gitu. Iya, iya. Perasaan ngomong tapi ngomong apa gitu. Terus? Ya udah tidur. Ya. Tidur. Pas bangun tidur itu bener Apa tuh? ada yang meninggal. Kebesokannya? Iya, paginya itu ada yang meninggal. Oke. Kebetulan yang meninggalnya itu Bilal kenal. Kenal dan dekat rumah lah, Iya. dekat rumah Bilal ya. Eh, Berarti insting Bilal itu lebih kuat di soal kepergian seseorang lah ya. iya. Cuman kan yang lebih tahu tuh cuman Allah. Allah gitu. Subhanahu wa taala. Ya, Ada lagi? mungkin itu aja. Oke, baik. Mungkin dari sini ada kesimpulan dan bisa dideskripsikan bahwasanya pandangan mata batin seseorang itu berbeda-beda ya. Ya, Untuk hal gaib dia bisa melihat, tetapi kelebihannya berbeda-beda. ya. Seperti contoh Bang Sam ini tadi sudah diceritakan bahwasanya dia bisa melihat masa depan seseorang dari rezekinya ya, Ya, atau dari usahanya dari
usaha. pekerjaan dan lain-lainnya gitu, Ah. karirnya segala macam lah. Nah, untuk Bang Bilal soal kepergian seseorang Iya, gitu. Jadi kelebihannya ini berbeda-beda. Untuk mata batin sama lah, iya, sama-sama bisa melihat hal goib iya, dan sama-sama bisa merasakan bahwasanya seseorang ini bakal jahat apa enggak sama kita Iya. gitu ya. Kayak mungkin cukup jelas lah ya untuk pembahasan kali ini. iya, jelas lah. Sekian ya. Oke, bisa ditutup dulu acaranya Bang Bilal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Ya, tentang cerita berdasarkan pengalaman Nyata. atau ya cerita-cerita gitu. Ini cerita nyata, bukan Kayak- ada.